Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Analisis dan Pengembangan Program Operasional pada Mesin ATM Bersama. Anggota tim yang pertama Muhammad Arif Pratama, NIM 164243899. Yang kedua Rifki Pasha Alfiansyah, NIM 1642438. Yang ketiga Alfredo Jumadi Malau, NIM 164244413. Yang keempat Zefri Alamsyah, NIM 164244415. Yang kelima Aruna Rodotua Girsang, NIM 164244425. Daftar isi dari presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Hal yang dapat dipelajari dari tugas besar proyek ini, yang pertama melatih para mahasiswa untuk berpikir secara komputasional, yang kedua mengembangkan kemampuan bekerja sama, yang ketiga belajar manajemen human resource, yang keempat dapat menambah pengalaman dalam membuat program. Uh, di sini tugas proyek kami yaitu tentang ATM. ATM merupakan sebuah perangkat elektronik yang dapat memungkinkan pengguna melakukan beberapa transaksi perbankan tanpa perlu berinteraksi langsung dengan alat teller banknya. Hubungan ATM dan dengan berpikir komputasional sehingga kami memilih topik ini dikarenakan dalam membuat simulasi program ATM diperlukan beberapa konsep pemrograman dasar seperti struktur kontrol, pengulangan atau looping, dan array yang digunakan untuk mengolah data secara efisien. Struktur kontrol seperti if-else memungkinkan pemrogram menentukan jalur instruksi yang berbeda berdasarkan kondisi spesifik, misalnya untuk memverifikasi PIN yang benar atau yang salah. Selanjutnya, isi. Oke. Nah, untuk pembagian dekomposisi masalah, jadi kami membaginya menjadi beberapa ide utama, antara lain, ide utama satu itu proses memasukkan nomor rekening. Dimulai dari subpoin satu menampilkan input untuk nomor rekening, hingga nomor rekening yang tidak sesuai, dan nanti outputnya akan ditampilkan pesan kesalahan dan akan kembali ke subpoin satu. Ide utama dua itu ada proses pemasukan PIN, dimulai dari subpoin dua itu menampilkan input untuk memasukkan PIN, dan hingga jika sudah 3 kali salah, maka akan ditampilkan pesan transaksi tidak dapat dilanjutkan. Nah, untuk ide utama 3, kami akan menampilkan menu transaksi, antara lain itu ada tarik tunai, transfer, dan cek saldo. Nah, untuk dekomposisi selanjutnya itu di ide utama 4, kami membuat dekomposisi masalah untuk pengecekan saldo, antara lain itu dibagi menjadi subpoin 1.1, 1.2, dan dapat dilihat beginilah runtutan subpoin yang akan kami gunakan dalam proyek pembuatan ATM kami. Nah, untuk ide utama 5 itu ada di transaksi dan transfer. Ini juga akan bagi menjadi beberapa subpoin yang bisa dilihat seperti di layar berikut. Dan yang terakhir itu ada dekomposisi untuk ide utama 6, yaitu penarikan tunai. Itu juga akan bagi menjadi beberapa subpoin penting yang bisa dilihat seperti di layar berikut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama, di sini dapat dilihat kami mengimpor 3 pustaka dari Python, yaitu Time, Finance, dan Atom. Kemudian kami membuat data array sejumlah 6 item per array yang berisi nama, nomor rekening, jenis bank, PIN, saldo, serta nomor telepon. Yang nanti akan kami membuat jadi data frame agar dapat diambil sebagai variabel, yaitu variabel nama, nomor rekening, bank, PIN, saldo, dan nomor telepon. Kemudian di sini adalah function untuk menghasilkan token listrik 12 digit angka random. Kemudian di sini merupakan fungsi untuk validasi input jumlah uang, dikarenakan jumlah uang tidak mungkin negatif, dan jumlah uang yang digunakan pada ATM ini adalah uang dengan kelipatan 50.000. Kemudian ini adalah tampilan awal dari ATM. Terdapat 3 baris dan 1 masukan input. Selamat datang di ATM bersama, layanan ATM bersama yang melayani transaksi bank yang terafiliasi, dan call center. Kemudian pengguna akan disuruh untuk memasukkan kartu yang berupa nomor rekening. Jadi kalau misal dia itu berhasil, nanti akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu masukkan PIN. Di sini adalah kode untuk validasi PIN. Contohnya PIN yang dibuat ini adalah 1, 2, 3, 4, dan benar. Kalau benar nanti ada pilihan menu dari 1 sampai 5.
Tapi sebelum itu ada tulisan selamat datang, nama penggunanya, yaitu Fufafa, dan dari bank apa dia itu transaksi. Sudah? Setelahnya, saya akan melanjutkan presentasi ini. Setelah user memasukkan PIN, maka akan terjadi statement utama di mana user diberi 5 pilihan, yaitu satu tarik tunai, 2 store tunai, 3 transfer, 4 transaksi lainnya, dan 5 keluar. Jika user memilih satu, maka akan terjadi program tarik tunai, di mana user diminta input bilangan yang positif, lipat 50.000 dan tidak lebih besar daripada saldo awal user. Jika tidak, maka akan terjadi tampilan yang menyesuaikan. Jika input bilangan tersebut sudah valid, maka saldo awal user akan dikurangi dengan jumlah tarikan tersebut. Lalu akan terjadi opsi penampilan saldo akhir. Jika iya, maka saldo akhir akan ditampilkan. Jika user memilih dua pada menu utama, maka akan terjadi program start tunai di mana user diminta input bilangan yang kelipatan 50.000 dan positif. Jika tidak, akan terjadi tampilan yang menyesuaikan. Jika sudah valid, maka akan terjadi penambahan saldo awal user dengan jumlah setoran tersebut. Lalu akan terjadi opsi tampilan saldo akhir. Jika ya, maka saldo akhir akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi transfer. Nah, transaksi transfer ini yang pertama kita menginput nomor rekening tujuannya, lalu kita input juga nominal yang ingin kita transfer. Lalu sistem akan mengecek apakah nomor tersebut ada atau tidak ada. Nah, jika nomor rekening tersebut tidak ada, maka komputer akan print bahwa rekening tujuan tidak ditemukan. Tapi jika ada, komputer akan bertanya, mengkonfirmasi kembali apakah yakin mentransfer. Nah, jika tidak, maka transaksi transfer dibatalkan. Nah, tetapi jika iya, maka akan berlanjut lagi. Komputer akan mengecek saldo, apakah jumlah transfernya ini lebih kecil sama dengan dari saldo. Jika tidak, maka saldo tidak mencukupi. Jika iya, maka saldo akan terpotong, tetapi saldo yang dari penerima akan bertambah dan transaksi transfer berhasil. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan bagian transaksi lainnya, yaitu bagian nomor 4. Semisal pengguna memasukkan angka 4 di sini akan muncul ada 4 bagian yang kodenya akan saya tampilkan di sini. Ini kodenya. Bila pengguna memasukkan pilihan 4, nanti ada sekitar 6 pilihan: cek saldo, call center, pembayaran pulsa, pembayaran listrik, pembayaran air, dan pembayaran BPJS. Untuk cek saldo itu sendiri, ini akan menampilkan saldo yang ada di data array tadi. Semisal pengguna tersebut melakukan transaksi sebelumnya, maka data array tersebut akan ke-adjust atau akan berubah sendiri tergantung berapa banyak transaksi yang telah dia gunakan. Contohnya, misal saya melakukan penarikan tunai sejumlah segini, dan saya ingin menampilkan saldo akhir, kemudian saya akan mengecek saldo saya, maka saldo saya akan berkurang sejumlah transaksi yang tadi. Jadi bukan pakai saldo yang awal tadi. Kemudian ada pilihan lain, yaitu pembayaran pulsa, pembayaran listrik, air, dan BPJS. Pada dasarnya ini sama. Untuk pembayaran pulsa ini akan memasukkan nomor HP yang ingin dibeli, nominal, serta ada konfirmasi apakah benar membelikan pulsa untuk nomor sekian. Apabila saldo mencukupi, maka nanti saldo rekening user akan berkurang, tapi jika tidak, maka tidak, pembelian akan dibatalkan. Seperti halnya untuk pembayaran listrik, akan disuruh masukkan ID pelanggan, masukkan grup pembayaran, dan jumlah pembayaran. Sama halnya juga dengan pembayaran air, ini akan sama. Pembayaran BPJS juga sama konsepnya. Kemudian yang terakhir adalah ketika user memilih pilihan 5, dia akan dimintai konfirmasi apakah yakin ingin melakukan keluar dari program dengan menekan yes jika ingin keluar, dan no jika tetap melanjutkan transaksi lain, dan nanti akan kembali ke pilihan menu transaksi ini, menu yang utama. Contohnya ini, 5. Apabila no, maka akan tetap ke pilihan menu transaksi. Jika yes, ini kalau ini tidak keluar, jika pilihannya yes, maka akan muncul tulisan terima kasih telah menggunakan ATM bersama. Silakan ambil kartu Anda. Ini menandakan bahwa program kami telah selesai. Sekian presentasi kami pada kali ini.
mengenai analisis dan pengembangan program operasional pada mesin ATM bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Kami ucapkan terima kasih.